Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang aliran takmemik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Riyana Zahra Febri Maulana, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Dewi Khofifah. Ketiga, Rima Ayu Astuti. Keempat, Wahid Ilham Fikroh Musaid. Yang kelima, Nilna Munasania. Yang keenam, Agung Dwi Prayoga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dewi Khofifah. Dipersilahkan. Latar belakang. Sebelum aliran takmemik lahir, telah ada aliran-aliran yang lebih dulu berkembang. Aliran linguistik tertua adalah aliran tradisional, yaitu pada abad keempat, yang dipelopori oleh dengan menggunakan dasar pemikiran filsafat. Aliran ini masih mencampur adukan bahasa dalam arti yang sebenarnya dengan tulisan. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, lahir aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure yang berlandaskan pada pola pemikiran behavioristik. Kegramatikalan ditetapkan berdasarkan keumuman, level gramatikal tertata secara pilah dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Berikutnya pada tahun 1967 muncul aliran transformasi yang dipelopori oleh N. Chomsky berdasarkan pada paham mentalistik. Dalam level gramatikal, aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Mengiringi perkembangan aliran strukturalisme, muncul aliran rasionalisme. Nama lain aliran ini ialah statifikasionalisme. Aliran ini beranggapan bahwa bahasa merupakan suatu perangkat hubungan antar bagian yang membangun satu seri tata urut tataran-tataran di dalam suatu struktur yang berkaitan satu sama lain. Setelah itu, muncul aliran yang lain yakni case grammar. Aliran ini memfokuskan kajiannya pada masalah peran atau rule. Berdasarkan uraian di atas, apabila dinilai dengan penuh kecermatan, sebenarnya setiap aliran memiliki kelemahan dan sekaligus memiliki keunggulan. Aliran tradisional mempunyai keunggulan dalam analisis fungsi-fungsi kalimat. Aliran struktural mempunyai keunggulan dalam analisis kategori-kategori gramatikal. Aliran case grammar mempunyai keunggulan dalam analisis peran, dan aliran relasionalis mempunyai keunggulan dalam analisis hubungan antar bagian di dalam struktur. Inilah sebenarnya yang melatar belakangi munculnya aliran takmemik yang elektik dan eklektik yang memilih unsur-unsur tertentu yang cocok untuk dipadukan menjadi satu kesatuan di dalam model analisis. Selanjutnya, gramatika takmemik. Yang pertama, perkembangan gramatika takmemik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Pike. Bukunya yang terkenal adalah Language in Relation to a United Theory of the Structure of Human Behavior, yaitu pada tahun 1954. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmen, atau dalam bahasa Yunani yang berarti susunan. Takmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tertentu. Contoh baju itu bagus. Bentuk baju itu mengisi fungsi subjek dan takmen subjeknya dinyatakan dengan baju. Menurut Pike, satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja seperti subjek plus predikat plus objek, dan tidak pula dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja, seperti frase benda plus frase kerja plus frase benda, tetapi harus dinyatakan bersamaan dengan rumus seperti ini. Rumus tersebut dibaca, fungsi subjek diisi oleh frase nominal,
fungsi predikat diisi oleh frase verbal, selanjutnya diikuti pula oleh fungsi objek yang diisi oleh frase nominal. Dua unsur tagmen tersebut atau fungsi dan kategori kata dapat pada perkembangan selanjutnya ditambahkan unsur peran atau pengisi makna dan kohesi dalam kurung keterikatan antara satuan-satuan lingual. B. Karakteristik teori tagmemik. 1. Teori kesemestaan. Aliran tagmemik pada dasarnya mengikuti juga teori kesemestaan. Ya, ini di samping memiliki ciri khasnya masing-masing, juga memiliki ciri atau karakter dengan semua bahasa. Konsep kesemestaan dalam aliran tagmemik tidak hanya terbatas pada bidang bahasa, tetapi dapat juga diterapkan bidang di luar bahasa. 2. Bersifat eklektik. Aliran tagmemik bersifat eklektik karena secara substansial merupakan perpaduan dari berbagai macam teori yang dirangkum menjadi satu. Karakteristik aliran linguistik tertentu dipilih dan ditempatkan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing. Karakter analisis fungsi atau jabatan kalimat pada teori tradisional dipilih dan ditempatkan pada dimensi slot. Karakteristik analisis unsur langsung atas kategori gramatikal pada aliran struktural dan analisis surface pada aliran transformasi dipilih dan ditempatkan pada dimensi flare atau filler klasa. Karakteristik analisis peran pada case grammar dipilih dan ditempatkan pada dimensi role atau peran. Karakteristik analisis hubungan antar unsur pada aliran relasionisme dipilih dan ditempatkan pada dimensi kohesi. 3. Setiap struktur gramatik terbangun atas tagmem-tagmem. Setiap struktur gramatikal baik dalam tataran wacana, percakapan, dialog, monolog, paragraf, kalimat, klausa, frase, maupun kata terbangun atas tagmem-tagmem. Tagmem adalah unsur dari suatu konstruksi gramatik yang memiliki 4 dimensi, yakni slot, kelas, peran, dan kohesi. Adapun ciri-ciri aliran tagmemik tersebut secara lengkap sebagai berikut. Pertama, setiap struktur terdiri atas tagmen-tagmen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tagmen adalah sebagian dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam pelembagaan spesifikasi ciri, slot, kelas, peran, dan kohesi. A. Slot. Slot adalah suatu ciri tagmen yang merupakan tempat kosong di dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi tagmen. B. Kelas. Kelas adalah suatu ciri tagmen yang merupakan wujud nyata dari slot. Wujud nyata slot tersebut berupa satuan-satuan lingual seperti morfem, kata, frasa, klausa, alenia, monolog, dialog, dan wacana satu. C. Peran. Peran adalah ciri atau benda penanda tagmen yang merupakan pembawa fungsi tagmen. D. Kohesi. Kohesi adalah ciri atau penanda tagmen yang merupakan pengontrol penghubung antar tagmen. 2. Bersifat elektik. Teori tagmemik bersifat elektik yaitu merupakan paduan dari aneka macam teori yang dirangkum sesuai dengan profesi masing-masing. 3. Bersifat universal. Teori tagmemik bersifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori ini bukan saja kesemetaan dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. 4. 3. Hierarki linguistik. Menurut teori ini ada 3 macam hierarki linguistik, yakni A. Hierarki referensi, B. Hierarki fonologikal, dan C. Hierarki gramatikal.
Tataran pada hierarki gramatikal. Tataran terdalam hierarki gramatikal menurut teori ini adalah morfem. Sedangkan tataran tertinggi adalah wacana. Pik dan pik menyatakan dari segi maknanya. Morfem merupakan satuan gramatikal yang belum mempunyai makna yang tegas sehingga boleh disebut bungkus leksikal. Kata dan frasa mempunyai makna sebagai istilah. Klausa dan kalimat mempunyai makna sebagai proposisi. Oleh karena itu, klausa dapat didefinisikan sebagai satuan gramatikal terkecil untuk menyatakan proposisi. 6. Slot dan kata tataran klausa. Slot pada tataran klausa subjek, predikat, objek, dan adjung. Pada tataran kalimat tidak ada subjek dan tidak ada pula predikat. Slot pada tataran kalimat berupa inti dan luar inti atau pokok dan sebutan atau topik dan komen. Yang ketujuh ada predikat kata kerja. Menurut teori takmemik, slot predikat harus kata kerja. Selain kata kerja, tidak mungkin menduduki slot predikat. Dengan demikian, tidak ada istilah kalimat nominal. Bentuk-bentuk gramatikal seperti ayahnya seorang guru, rumahnya di tengah kota, lukisan itu indah, dan sebagainya sama sekali bukan kalimat nominal, melainkan klausa ekuatif. Di dalam klausa ekuatif bahasa Indonesia, kehadiran predikat bersifat opsional. Yang kedelapan ada ciri etik dan emik. Aliran takmemik mulai menegakkan eksistensi ciri etik dan ciri emik di dalam suatu struktur. Ciri etik adalah ciri yang tidak membedakan struktur, sedangkan ciri emik adalah ciri yang membedakan struktur. Yang kesembilan ada rumus di dalam analisis. Di dalam analisis selalu menggunakan rumus yang rapi, lengkap, dan tuntas. Sebuah klausa Markov van Basten telah memasukkan 5 golongan, dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus ini dibaca, klausa transitif terdiri atas takmen subjek, bersifat wajib, dan peran pelaku yang diisi oleh kata benda. Takmen predikat bersifat wajib dengan peran statement yang diisi oleh frasa benda, dan takmen objek bersifat wajib dengan peran penderita yang diisi oleh frasa benda. Kaidah koesinya, predikat dengan frasa kata kerja transitif memaksa kehadiran objek sebagai penderita. Yang ke-10 ada analisis dimulai dari klausa. Apabila aliran struktural mengawali analisisnya dari kata, teori transformasional mengawali analisisnya dari kalimat. Maka teori takmemik mengawali analisisnya dari tataran klausa. Dengan demikian, tataran klausa kedudukannya sangat penting. Yang ke-11, tidak ada batasan antara morfologi dan sintaksis. Teori takmemik memang secara formal belum pernah diterapkan di dunia pengajaran bahasa. Akan tetapi, berdasarkan beberapa ciri yang dikemukakan tadi, tampaknya teori ini mempunyai peluang besar menjadi landasan bagi pengajaran bahasa Indonesia, khususnya pengajaran bahasa Indonesia. Teori takmemik dalam pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, penerapan satuan lingual di atas kalimat. Satu-satunya cara untuk menafsirkan makna secara tepat yaitu dengan melihat konteks alenia, konteks monolog, konteks dialog, atau konteks wacana. Yang kedua, penerapan sifat eklektik dan universal. Teori takmemik pada dasarnya memang bersifat eklektik. Analisis funktor teori tradisional dan struktural telah dimanfaatkan di dalam analisis slot. Analisis kelas atau kategori teori transformasi telah dimanfaatkan dalam analisis kelas pengisi. Analisis peran dalam tata bahasa kasus telah pula dimanfaatkan dalam analisis penanda takmen yang ketiga atau peran. Sedangkan penanda takmen yang berupa kohesi memang sengaja ditambahkan demi kelengkapan teori ini. Yang ketiga, penerapan hierarki gramatikal atau hierarki gramatikal di dalam teori takmemik dapat dikatakan sangat lengkap dan menyeluruh. Yang menjadi masalah dalam pengajaran bahasa Indonesia ialah apabila hierarki tak normal, baik yang berupa hierarki terputar maupun yang berupa loncatan tataran. Secara hierarkis, normal phrase berada di atas kata, akan tetapi pada hierarki terputar ini ternyata frasa justru di bawah kata.
Yang keempat, penerapan kelas pengisi pada tataran klausa. Kalimat nominal menurut keterangan itu adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Teori takmemik sama sekali tidak setuju terhadap keberadaan predikat yang bukan kata kerja. Sebab menurut teori takmemik, semua predikat harus kata kerja. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengalihkan konsep kalimat nominal tersebut antara lain dengan jalan mengenalkan struktur klausa ekuatif di dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan, aliran gramatika takmen dipelopori oleh Kenneth L. Peck. Bukunya yang terkenal adalah Language in Relation to a United Theory of the Structure of Human Behavior tahun 1954. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmen atau bahasa Yunani yang berarti susunan. Takmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, setiap struktur terdiri atas takmen-takmen, yang kedua bersifat elektik, yang ketiga bersifat universal, yang keempat bersifat hierarki linguistik, yang kelima tataran pada hierarki gramatikal, yang keenam slot pada tataran klausa, yang ketujuh predikat kata kerja, yang delapan ciri etik dan emik, yang kesembilan rumus di dalam analisis, yang kesepuluh analisis dimulai dari klausa, dan yang ke-11 tidak ada batasan antara morfologi dan sintaksis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.